Dan orang lain tahu kayak gitu. Ibu dari ini PKK-nya atau di KKB? Oh ini PKK. PKB, kita akan segera memulai kegiatan kita pada hari ini. Absen Kota Ternate Utara. Ya, saya hormati Ibu Kepala Bidang Penyuluhan Pergerakan DPPKB Kota Ternate beserta jajarannya sampai pada hari ini. Ya, saya hormati para bidang tim penggerak PKK dan kader KB yang tergabung dalam tim mendampingi keluarga yang sempat ada pada hari ini, teman-teman penyuluh KB se-Kecamatan Kota Ternate Utara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk bersama-sama hadir mengikuti orientasi tim penggerak, orientasi tim pendamping keluarga se-Kecamatan Kota Ternate Utara. Namun untuk lancarnya kegiatan ini saya persilakan kepada Sekretaris Camat Kota Ternate Utara untuk dapat memberikan sambutannya. Terima kasih, Pak. Di PKKB Kota Ternate, PKKBD Kota Ternate, yang saya hormati Kasih Terantip Kecamatan Ternate Utara, ibu-ibu perwakilan dari BKKBD yang sempat hadir, ibu-ibu kader yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama izin saya mengajak kepada kita sekalian untuk menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita semua hadir di sini. Saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Camat dulu karena beliau pada pagi hari ini juga ada dua agenda yang beliau tidak bisa tinggalkan, sehingga pada pagi hari ini beliau wakilkan kepada saya selaku sekretaris camat di sini untuk membuka kegiatan ini dengan resmi. Dan memang hari ini banyak kegiatan ya. Oleh itu kepada ibu-ibu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian banyak tugas ibu-ibu di kelurahan yang menjadi tulang punggung daripada pemerintah, khususnya baik dari dinas kesehatan, dari kantor camat, dari BKKBD, dari balai KB. Itu semua menitipkan harapan kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan pemerintah kita mencegah stunting. Jadi saya kira persoalan stunting ini kalau yang terkenal dulu hampir sama dengan kurang gizi buruk gitu ya. Ibu-ibu bidan yang ada di kelurahan, kemudian itu dilanjutkan lagi di dinas kesehatan maupun BKKBD. Tapi kalau kita lihat sekarang ini untuk masalah stunting ditangani oleh BKKBD atau BKKBN itu. Kita sama-sama. Kegiatan ini tidak mungkin hanya Pak Rido dan kawan-kawan yang harus turun lagi mencari tahu lagi keadaan di kelurahan, tapi ibu-ibu sebagai perwakilan di kelurahan bisa bekerja sama dengan teman-teman di KB. Olehnya itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dengan resmi kegiatan orientasi percepatan penurunan stunting di Kecamatan Ternate Utara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa syukurillah. Tak henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala kehendak sehingga
kita yang hadir di tempat ini, dalam ruangan ini, masih diberikan keafiatan, kesehatan lahir dan batin, kekuatan untuk guna kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan tugas sesuai rencana yang sudah disampaikan, sesuai undangan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Korlap Ternate Utara. Alhamdulillah, tadi sudah disinggung oleh Pak Sek bahwa stunting ini merupakan program nasional, bukan programnya daerah, bukan programnya gubernur, bukan programnya wali kota, tapi programnya presiden, program nasional yang untuk kita laksanakan bersama, untuk kita merasakan bagaimana stunting itu. Jadi kolaborasi kerja kolaborasi itu sangat-sangat penting untuk kita berantas supaya jangan lagi ada stunting yang lahir. Caranya bagaimana? Perlu kerjasama semua pihak melalui tangan, kaki, mulut, telinga dari ibu-ibu tim pendamping keluarga. Saya harus sampaikan bahwa tim pendamping keluarga merupakan mulut, telinga, mata, dan kaki tangan dari stunting. Kenapa harus begitu? Karena selaku tim pendamping keluarga itu harus fokus, harus respon cepat terkait segala hal yang terjadi dengan sesuatu yang berindikasi akan melahirkan stunting. Dalam ibu-ibu bekerja harus respon cepat terhadap apa-apa yang terjadi di kelurahan yang menjadi tugas pokok wilayah kerja daripada ibu-ibu di kelurahan. Kenapa harus kami bilang itu ada tangan, mulut, telinga? Karena ibu-ibu yang tinggal di situ di kelurahan yang tahu persis kondisi seperti apa di dalam masyarakat itu, di dalam keluarga itu, pasti ibu-ibu yang lebih tahu. Kalau ada yang sudah mau menikah berarti harus dilaporkan, ibu PKK-nya sudah harus tahu itu, kan dia di ketua PKK yang bertanggung jawab di dalam satu kelurahan. Bagaimana informasi itu harus sampai, masyarakat yang lain harus proaktif terhadap program pemberantasan stunting. Program percepatan penurunan stunting merupakan program nasional yang wajib orang laksanakan bersama, karena dia sudah ditetapkan dalam satu instruksi Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi semua lembaga kementerian dari atas sampai ke bawah di kelurahan itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberantasan percepatan penurunan stunting. Jadi yang ada di kelurahan ibu-ibu, dari hasil kerja ibu-ibu akan sangat berpengaruh, memberikan dampak positif terhadap pencapaian prevalensi stunting. Tahun 2021 Kota Ternate berada pada posisi 24% stunting, anak yang mengalami stunting di Kota Ternate. Tapi setelah tahun 2022 sekarang berarti stunting sudah menurun. Sekarang sudah turun. Ini berkat kerja keras dari ibu-ibu semua yang ada di tim pendamping keluarga. Karena yang berperan dalam memberantas stunting ini, dalam melakukan program percepatan penurunan stunting di kelurahan itu, dorang ibu-ibu selaku TPK. Jadi betapa besar peran aktif dari dorang ibu-ibu selaku tim pendamping keluarga. Jadi sekali lagi kami sangat berharap bahwa tugas itu harus ibu-ibu selaku TPK itu harus respon cepat. Respon cepat, harus tindak lanjut cepat. Segala hal ihwal yang terkait dengan stunting harus dilaporkan. Harus proaktif semua dari bidang, kader KB-nya, kader PKK-nya harus kompak. 3 komponen itu, 3 elemen itu harus kompak dalam bekerja di kelurahan untuk kita sama-sama mencegah stunting, memberikan KIE, memberikan pemahaman terhadap
keluarga-keluarga di sekitar di dalam kelurahan itu. Tugas kita sangat penting. Jadi sekali lagi, hari ini tidak perlu banyak materi yang akan disampaikan tentang aplikasi LCMIL karena nantinya dari hasil kerja orang ibu-ibu selaku TPK itu akan dimasukkan dalam aplikasi LCMIL dan sebentar nanti akan disampaikan, mungkin kalau bukan Pak Rido mungkin dari Pak Abi. Kemudian mekanisme pencatatan pelaporan terkait dengan hasil kerja orang ibu-ibu selalu merasa bertanggung jawab bahwa saya petugas ini selaku tim pendamping keluarga seperti apa. Kan semua kader yang ada di sini sudah diberikan pemahaman materi terkait dengan percepatan penurunan stunting dan tugas pokok ibu-ibu selaku tim TPK. Mungkin saya mohon maaf, saya tidak bisa terlalu banyak bicara di sini kan kebetulan juga ada kegiatan di Loto, ada kunjungan dari Deputi Bidang Pengendalian Penduduk. Jadi kami dari dinas harus menuju ke sana. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bidan, kalau Ibu Bidan agak di depan Ibu Bidan. Di lembaran itu ada dua lembaran. Yang pertama itu ada lembaran tentang tugas dan fungsi masing-masing Ibu ya. Nanti mengenai materi apa sih tugas TPK per unsur, ada kader KB, ada bidan sama PKK itu kan, maka kita bagi supaya kita tolong ibu jangan dikasih hilang ya, jangan kasih hilang. Kenapa? Mohon maaf, kemarin evaluasi di dinas kemarin itu Ibu Kadis kan tanya, ini kader KB petugas apa, PKK petugas apa, nah kan kemarin ada tanya toh. Karena kalau saya rasa bidan sama teman-teman petugas gizi sudah tahu di petugas dan fungsi masing-masing. Perubahan, ada sedikit perubahan komposisi dari kader TPK di kelurahan. Ada Kasopi. Ada sedikit perubahan saja. Sebenarnya ibu-ibu kader itu tidak perlu banyak sampaikan karena hanya ada sedikit perubahan saja. Tahun lalu itu kita sudah laksanakan, tahun ini juga kita lanjutkan, tetapi ada perubahan-perubahan sedikit. Perubahan yang pertama mengenai sasaran, ya, sasaran. Kemarin calon pengantin, yang kedua adalah ibu hamil, yang ketiga adalah ibu pasca salin atau ibu menyusui dan bayi balita. Dulu cuma sampai karena tadi instansi atau kerja saya di puskesmas Siko, ya. Mungkin di sini banyak ibu kader, pasti ibu kader banyak yang belum kenal saya. Tapi kalau untuk petugas kesehatan 100% saya yakin semuanya sudah kenal saya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak akan membuka masker karena ada sedikit gangguan atau flu. Takut jangan sampai flu yang ada pada saya tertular kepada ibu-ibu yang ada di dalam sini. Jajaran peserta diharapkan mampu menerapkan tugas dan fungsi tim pendamping keluarga pada pelaksanaan pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting. Kenapa kita dituntut seperti itu? Karena kalau kita bekerja di satu kelurahan, kita cuma mengharapkan misalnya kader posyandu saja, atau tim PKK saja, atau dari BKKBN saja, atau dari kesehatan saja, berarti itu dia tidak akan jalan 100%. Makanya kenapa dari BKKBN itu ingin supaya kita semua kumpul, istilah dalam satu tim itu semuanya kumpul supaya kita tahu tugas dan peran kita masing-masing di kelurahan. Kita hari ini istilahnya kita bukan belajar ya, cuma mengingatkan saja, mereview kembali apa yang sudah ibu-ibu dapatkan, ya, yaitu menerapkan tugas dan fungsi tim pendamping keluarga, menerapkan cara melakukan pendampingan keluarga, menerapkan fasilitasi rujukan dan bantuan sosial,
menerapkan pencatatan dan pelaporan TPK dan menjelaskan aplikasi Simil terupdate. Ya, bagaimana kita mau menurunkan angka stunting sedangkan masih ada lagi persalinan di luar Fasiankes atau fasilitas kesehatan. Bagaimana kita mau menilai bahwa bayi yang baru lahir itu dia akan terkena stunting atau tidak kalau kita tidak pantau. Dan saya tahu persis bahwa teman-teman bidan khususnya banyak bekerja mulai dari ibu itu dia masih remaja sampai istilah masuk ke liang kubur, istilahnya usilan. Tapi tetap ada juga yang tidak dapat, misalnya tidak ditemukan. Nanti tiba-tiba datang sudah kehamilan umur. Ya, jadi kalau seperti itu kita jangan saling menyalahkan. Jangan bilang ini karena kader lalai atau dari dari PKK lalai atau dari kesehatan lalai. Jangan ya. Karena kita semua manusia, jangan kita saling menyalahkan. Istilah dari hari ini kita kumpulkan semua yang ada di sini untuk mensamakan satu persepsi tentang bagaimana cara kita menurunkan angka stunting. Kegiatan penurunan atau pendampingan keluarga mengenai untuk menurunkan angka stunting. Next, ini ada tugas dan fungsi tim pendamping keluarga. Jadi ada tiga kelompok ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Jadi orang kesehatan tugasnya untuk apa, yang PKK untuk apa, orang BKKBN untuk apa, kader-kader untuk apa, semua itu sudah ada tugas masing-masing. Si ibu itu akan melahirkan anak itu, bekal akan terjadi stunting itu, yang tahu persis itu cuma orang kesehatan. Next, dari pusat turun ke bawah sampai orang di sini sekarang istilah kecamatan. Ya, kecamatan dan kecamatan sekarang harus yang masing-masing kelurahan. Jadi ini dituntut bukan untuk khusus kelurahan atau kecamatan Kota Ternate Utara saja, tapi mulai dari pusat. Tujuannya untuk mencegah stunting. Itu DP di atas tuh, DP bagang seperti itu. Dari mulai TPK pusat turun sampai kalau orang seandainya di pedesaan berarti di desa. Serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ini, misalnya calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin, dan anak umur 0 sampai 59 bulan atau 0 sampai kurang dari 5 tahun. Kemarin itu kan pasti ibu-ibu tahu bahwa kita untuk mencegah jangan sampai terjadi stunting itu orang cuma pantau batas umur 2 tahun. Tapi sekarang itu karena kesehatan itu ilmu semakin terupdate. Ya, ini dari KKBN, orang puskesmas, dari KUA sangat gensit untuk mencegah terjadinya stunting. Maka orang suruh dulu kan datang cuma langsung ibu, orang mau basuntik ini titik cantik, cuma itu saja, stop. Tapi sekarang terada setiap orang kawin di kelurahan atau di mana saja pasti Pak Ido ada yang pas apa sudah? Pasti ada sudah itu dengan bidang-bidang kelurahan tuh pasti tetap tampil sampai orang istilah bilang akan tumpah baju habis di lemari. Tuh itu berapa besarnya, berapa bergiatnya, berapa antusiasnya teman-teman yang tergolong dari tim pendamping keluarga. Jadi di sini mari orang sama-sama memberikan aplaus kepada semua orang yang sudah membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting dengan pemberian sertifikat Kalau Simil dan Cantis itu punyanya Kota Dinas Kesehatan Kota Ternate. Oke. Itu harus orang cari tahu dari A sampai Z. Dulu kan dong bilang, barang dong keluarga ini kan turunan pendek. Jadi dong anak-anak ke bawah semua pendek. Dari dulu saya lihat ada orang tua yang pendek tapi dong anak-anak tinggi. Ternyata sekarang baru tahu semua itu karena faktor gizi. Jadi bikin sampai
Bukan cuma bidan-bidan saja yang dilibatkan, harus dilibatkan juga dengan petugas gizi karena tujuannya untuk memantau status gizi yang ada di keluarga yang bersangkutan. Tanda akan menuju ke ibu itu akan melahirkan dengan risiko stunting. Makanya kenapa ibu-ibu kader itu dong jaga istilah ibu-ibu kader itu cerewet-cerewet, itu bukan cerewet, itu orang pintar mengedukasi. Di kapan orang istilah orang kesehatan itu cerewet-cerewet, bukan cerewet, itu orang pintar mengedukasi atau pintar bicara. Karena ada bilang ibu kader, karena ada bilang orang kesehatan yang badiam-badiam, tak boleh. Kalau badiam-badiam duduk di belakang laptop saja. Ada kader PKK dan ada kader KB. Kan masing-masing sudah ada SK toh? Sudah. Jadi pasti sudah tahu siapa itu masuk di tenaga kesehatan, siapa itu masuk di kader PKK, dan siapa itu masuk di kader keluarga berencana. Di sini kalau bidan itu minimal memiliki ijazah pendidikan bidan, atau begitupun gizi minimal harus mempunyai ijazah minimal D3 gizi, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu yang tadi saya bilang, bukan cerewet, tapi cerewet yang menguntungkan. Misalnya HP online, HP yang tuh jadi istilah bilang online, bisa ini apa jenis-jenis laptop, ya. Kalau kader PKK memiliki SK atau surat tugas sebagai pengurus atau anggota PKK. Pasti ada di sini ibu-ibu PKK, termasuk dalam pengurus PKK toh? Oke, mantap. Lolos nomor 1. Berdomisili di desa yang bersangkutan. Tara mungkin orang soa pun dia masuk di dufa kan termungkin toh. Jadi kalau dia PKK, dia harus berdomisili di situ, baru dia diangkat di situ. Oke? Jadi kalau seandainya setelah ini, kalau ada PKK yang tinggal 5 anak masuk situ, mau diprotes. Indonesia tinggi, tara perlu bahasa yang maksudnya yang gampang dimengerti dan gampang dipahami oleh orang yang memberikan edukasi. Ya? Lanjut, memilih anak-anak begini dulu pintar. Adik sini dulu kasih tunjuk mama bagaimana nih, mau kirim ini bagaimana nih. Orang mau masuk di grup, kasih tahu bilang ada satu pencuriga bilang begini. Panjang anak-anak saja. Ya, tara perlu takut. Oke, kalau untuk kader KB merupakan PPKBD atau sub PPKBD, kader Pokta tenaga penggerak desa atau kader KB di desa atau kelurahan. Ini suara atau belum? Sudah toh? Pengurus atau anggota IMP atau kader KB. Berdomisili di desa yang bersangkutan, itu semua sama toh? Tapi kalau bidan tidak bisa, petugas kesehatan tidak bisa. Kan tidak mungkin petugas kesehatan, orang semua mau kalau di sini harus dia di sini. Mana orang dari Jawa kemarin mau disuruh ini apa kan tidak mungkin toh, kalau memang mau begitu. Bidan tanti mau disuruh jangan pegang di apa? Di rupa-rupa suruh bidan tanti tinggal di mana baru pegang di mana. Toh? Jadi kalau untuk orang kesehatan itu tidak ada bilang kata begitu, tapi kalau untuk PKK maupun kader KB itu harus berdomisili di tempat situ. Ya, komunikasi yang baik dilakukan berarti di buku dan tulis begini, orang harus jelaskan seperti yang di buku. Intinya yang penting bisa orang menjelaskan, orang paham. Ya, pendampingan kepada sasaran prioritas, pendampingan keluarga yang meliputi penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial serta surveillance atau mengamati berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Toh, ada bantuan sosial, jangan mau langsung ke sana. Ada tulang ini di sini, ada tulang ini di sini, jangan. Orang harus lihat berdasarkan apakah memang betul-betul ibu hamil ini dia beresiko stunting atau tidak. Jangan yang normal-normal langsung mau ke sana. Orang ibu hamil ada 3. Padahal saya ke bawah, tak ada yang masuk ini apa risiko stunting. Ya, betul-betul membutuhkan. Ya, jadi dari mulai misalnya
dia sebelum kawin itu dia bode bagus, setelah dia kawin itu dia muntah sampai istilah bilang dia kek, orang kesehatan bilang kek, orang ngerti kronik. Itu kalau begitu boleh, mereka sana lapor. Ini ibu bidan, orang di kelurahan tuh ada yang begini, kira-kira bisa kata lapor supaya datang bantuan sosial. Itu boleh, karena jangan sampai dia tabawa sampai melahirkan badan begitu terus, akhirnya bayi di dalam. Kalau bayi di dalam sana dikonsumsi sesuai dengan ibu, maksudnya walaupun dia ini tapi di dalam sana dia perkembangan sesuai dengan umur kehamilan itu tak apa-apa. Tapi kalau dia lahir kemarin kalau dia kecil, siapa yang salah? Tiga kelompok yang ada di dalam sini yang salah, ya. Memfasilitasi stunting yang memiliki faktor resiko stunting, mengatasi faktor tersebut. Akan banyak yang ada di pertanyaan di dalam hati ibu-ibu yang ada di dalam. Bagaimana orang mendeteksi 3 bulan sebelum orang stunting? Apa? Ini calon pengantin. Kadang datang kemari, begini. Toh? Datang kemari sebegini. Itulah yang membuat banyak pikiran, banyak cara bagaimana caranya supaya orang bisa mencegah jangan sampai terjadi itu dulu sebelum menikah. Tapi seperti itu pantau betul-betul pantau. Jangan lepas dengan istilah siapa suruh belum ya apa ini sebagai itu jangan coba-coba arah kata seperti itu. Karena itu dia kembali cepat sekali, apalagi kalau orang ada anak perempuan, kalau orang ada cucu perempuan, jangan ada kata-kata seperti itu keluar, ya. Jangan, karena itu juga orang tua juga tidak mau dong anak seperti itu. Tapi itu semua mungkin takdir, ya. Jadi kalau seandainya ditemukan sudah ada yang seperti itu, minta tolong dari ujung rambut sampai ujung kaki bersatu untuk pantau. Jangan sampai bayi lahir sampai umur kurang dari 5 tahun itu dia terjadi stunting. Kebanyakan ibu-ibu kader yang ada di dalam sini, saya pesan, saya sebagai petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Siko, karena ini kebanyakan juga yang ada dalam sini wilayah kerja Puskesmas Siko, saya pesan apabila ditemukan ada ibu hamil yang mau melahirkan di rumah, minta tolong mau dicegah. Sekarang tidak ada lagi bilang melahirkan di rumah-rumah, harus di fasilitas kesehatan, minimal bidan-bidan ke tempat praktek, minimal di puskeskel, ini apa? Dong bilang ini polindes itu boleh, tapi di rumah-rumah jangan. Kalau ada yang seperti itu, mau ditolongnya bantu petugas kesehatan yang ada di puskesmas, entah itu Puskesmas Siko maupun Puskesmas Bahari Berkesan. Tolong bilang pada orang jangan, motivasi pada orang, jangan marah pada orang, motivasi pada orang supaya kasih takut orang. Mau melahirkan di rumah kalau ada perdarahan kau meninggal, siapa tanggung jawab? Ujung-ujungnya tetap bidan tanggung jawab, tapi mau dibilang begitu. Bidan itu tuh orang pekerja seperti itu, tapi di ujung-ujung kepada orang yang tanggung jawab. Biar pasien pahit tetap bidan yang disalahkan. Berdosa keterhadap. Bidan berdosa yang kasih dosa dengan KB. Kalau misalnya don tako ini apa? Don tako bilang jangan sampai orang begini. Kan ada kader KB itu. Utus kader KB supaya kader KB ada dorang manfaat lagi. Datang ke sana, mari sama-sama ke sana baru kader KB mau menjelaskan. Ibu, ternyata kalau habis melahirkan untuk pasang KB yang begini itu bagus. Kalau ini apa? KB jangka panjang itu rata-rata tara hormon. Ya, terhadap hormon yang dia tidak akan mengakibatkan atau tidak akan menyebabkan kanker mulut rahim atau kanker payudara. Ya, IUD atau biasa kalau orang punya anak unsur lebih dari 3 atau 4 itu suruh saja langsung apa? Ikat kandungan. Kasih motivasi pada orang. Cuma bicara stunting ya. Kalau bicara stunting saja berarti orang cuma pantau begitu. Tapi kalau menuju ke KB jangka panjang itu juga dengan orang ibu-ibu. Jangan sampai terjadi kanker mulut rahim atau payudara karena faktor resiko.
Anak lebih dari 4 itu bisa akan itu salah satu tanda resiko akan terjadi kanker mulut rahim dan kanker payudara. Jadi orang ibu-ibu semua di dalam sini orang mesti hati-hati. Suami ini, tidak bisa dia orang anak balita. Itu karena tujuan satu-satunya cara itu untuk mencegah terjadinya stunting. Stunting apa sampai begitu? Karena kalau seandainya dia imunisasi terlalu lengkap, bagara sakit. Lama kelamaan kan dia mengganggu dia tubuh pertumbuhan dan akhirnya dia itu yang awalnya dia lahir bagus, lama kelamaan dia stunting. Iya, betul, orang kesehatan itu seperti itu. Coba melihat saat COVID, semua pasti takut sembunyi toh. Orang kesehatan tertakut, padahal dalam hati dia takut sekali, tapi dia berjalan. Orang penyawa setara ada di badan, tapi tetap dia berjalan. Itu. Atau ada yang mau maju menyanyi? Oke, Sarifi sudah. Di sini ibu-ibu, selamat pagi. Pagi, satu kali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bidan atau tenaga kesehatan lain, kader PKK maupun kader KB. Itu memberikan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai koordinator tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jadi ibu-ibu yang ada di dalam sini tuh, semua itu mau ketua itu bidang-bidang kelurahan tuh. Jadi kalau bidang-bidang kelurahan kalau tidur, mau dikasih bangun berdorang. Mau dikasih bangun. Karena kalau dong pergi kantor, dong kerja lalap, dong pulang di rumah kalau dong tidur, mau dikasih bangun. Ibu bidan bangun. Ada kasus satu, kasih bangun berdorang. Karena ibu bidan itu sebagai ketua tim. Kader PKK dan kader KB itu sama saja. DP tujuan itu sama saja, DP kerja itu sama saja. Intinya yang sering masuk keluar itu kader PKK maupun kader KB. Keluar masuk di dalam kelurahan situ. Nanti kalau ditemukan ada yang ganjal, baru mau datang berhubungan dengan murid kepala geng. Baru mau dulu sama-sama mau membicarakan kira-kira apa yang orang harus lakukan. Setelah dari situ semua sudah dapat DP jalan keluar, mau cari Pak Ido. Mau dicari Pak Ido, jangan cari saya. Bidan melakukan pelayanan sesuai Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Biasa dorang pemeriksaan deteksi kanker mulut rahim dan payudara. Dorang biasa melakukan pemasangan IUD atau pemberian pelayanan KB. Ya, yang menyangkut dengan reproduksi itu bicara KB masuk di dalam situ. Jangan bingung reproduksi itu apa. Ya, kalau kesehatan ibu, kesehatan anak itu pasti ibu kader lebih pintar. Lo tahu, karena hari-hari setiap bulan itu ada di posyandu masing-masing. Ada ibu hamil, ada bayi balita, itu kesehatan ibu dan anak. Kunjungan mau Natal, dorang temukan ada bayi yang begini-begini, berarti dorang ikuti terus perkembangan dari bayi tersebut supaya dia bisa memutuskan mata rantai stunting. Bukan untuk memutuskan, misalnya ada bawahan, ada sakit ini, sakit itu, orang bisa cepat melakukan tindakan, misalnya merujuk ke sini, merujuk ke situ, itu dari mana ketua geng yang akan memberikan gitu. Jadi kalau misalnya sini berjalan-jalan, kondapa, sana dompe anak bayi umur baru berapa hari kok dia setelah kasih minum susu, misalnya ASI, tapi orang langsung kasih minum susu formula, datang lapor lagi di bidan, nanti baru cari solusi. Kenapa sampai seperti itu? Kadang yang lain kan bilang dong ayah susu. Kadang-kadang posyandu tuh dong hafal, bukan cuma kadang-kadang posyandu, masyarakat yang di luar semua hafal itu tentang imunisasi berapa saja imunisasi yang ada di
posyandu. Tapi sekarang sudah bisa tuh, banyak sekali karena itu yang orang bilang tambahan dari pemerintah. Itu bukan orang puskesmas memang mau, itu langsung dari pusat. Karena orang lihat banyak masih ada kasus-kasus yang maksudnya yang semakin meningkat, yang kasus-kasus itu bisa dicegah dengan imunisasi. Makanya imunisasi itu sering yang dulu orang bilang pangkas atas kurang, sekarang tambah kasih banyak. Itu dia tujuan untuk meningkatkan usia harapan hidup. Jangan cuma tuh pasrah. Oh sudah tak usah, kan pemerintah bertujuan kan bukan cuma pasrah. Pemerintah bertujuan tuh kalau boleh dia ini divonis 5 tahun saja dia hidup, kalau boleh dia sampai 25 tahun. Itu pemerintah bertujuan begitu. Output aplikasi pendampingan keluarga. Jadi itu bidang pekerja itu misalnya dorang dapat satu ibu hamil yang dia beresiko akan pada saat dia melahirkan itu akan terjadi stunting. Dia itu yang kerjanya bidang untuk menjelaskan resume atau hasil dari pemeriksaan yang bidan temukan itu. Bukan langsung bidan ke sana bilang, ibu anak maaf Moni itu tuh akan ini, kalau seandainya tuh terpantau Moni terus sama kelamanya. Kalau pada saat Moni melahirkan akan Moni anak tuh dia stunting tanpa penjelasan hasil pemeriksaan. Ya, jadi minta tolong jelaskan yang sejelas-jelasnya, tapi dengan bahasa yang mudah di. Banyak begitu sih dia bilang. Kadang kan orang cuma andalan, makan CFC saja. Padahal CFC itu bukan makanan yang bergizi. Padahal di sekitar orang itu banyak sekali makanan yang bergizi. Alhamdulillah orang hidup di daerah Maluku Utara yang kaya akan hasil laut, hasil bumi, hasil pekarangan rumah yang bisa orang manfaatkan sehingga itu terjadi. Maksudnya yang bisa orang kelola untuk dijadikan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Tapi orang sekarang, orang Jawa datang banyak-banyak, orang Bugis datang banyak-banyak, orang dari Sumatera datang banyak-banyak. Orang pemakanan kiri kanan, orang sepasabodo dan orang pemakanan yang istilah bilang makanan-makanan kampung. Padahal makanan kampung atau makanan kampung itu lebih sadar, dia bergizi lebih tinggi. Ya, jadi kalau cantik itu misalnya, orang pantau ke dia, misalnya dia PHB, di bawah dari normal, di bawah dari 11. Kalau mau ditemukan seperti itu, harus pantau ke dia setiap bulan. Kalau seandainya dia belum hamil, suruh dia konsumsi. Di saat dia menstruasi, suruh dia konsumsi tablet tambah darah. Ya, itu. Masih bidan, di sini ibu hamil. Screening awal kondisi kesehatan dan kehamilan. Screening awal itu pasti bidan-bidan sudah tahu. Screening awal itu apa saja. Kalau misalnya pasien itu awal pemeriksaan, pasien itu dia ibu hamil dengan sifilis, jangan orang abaikan saja seperti itu. Harus orang ikuti pengobatan sesuai dengan SOP yang ada di tempat pelayanan atau di Pasienkes. Karena kalau orang abaikan saja, saya yakin 100% bayi yang akan lahir itu dia akan stunting karena dia dengan penyakit bawaan. Ya, kadang ada bayi yang lahir tak mau minum, 6 bulan kemudian bilang di saat kasih makan tak mau makan. Itu karena coba cek pasti ada penyakit bawaan dari si ibu. Cuma ini yang ada ini. Pendampingan ibu hamil dalam pencegahan faktor risiko stunting melalui surveillance ibu hamil dan janin minimal 5 kali. Kadang kan sekarang ini ibu hamil itu dong suka di puskesmas tetap lagi dong pergi di dokter praktek. Itu apa? Yang penting dorang memang betul-betul pantau sesuai dengan apa yang ibu bidan jaga pesan pada orang. Minimal dalam kehamilan itu 4 kali. Yang awal-awal kan seperti itu tuh. Bagaimana ya? Dorang terlalu puskesmas sampai dokter terakhir dokter kasih rujukan
Ngoni harus pergi di puskesmas supaya bisa dapat buku pink, itu baru orang datang. Baik, apa kalau seperti itu, kalau dia bidang-bidang kelurahan, so pantau dari awal karena masalah. Tapi kalau belum tahu, tiba-tiba datang kemari konsep pembuka so kehamilan dengan umur kehamilan di atas 35 minggu, 36 minggu, mau pantau lagi apa di stunting. Tinggal tahu motivasi supaya ibu rajin-rajin makan atau konsumsi makanannya bergizi dan patuhi dokter, anjuran dari dokter maupun petugas kesehatan lainnya. Tadi so lahir, tapi bidan-bidan masih ada lagi dong bilang pi kunjungan neonatal. Itu yang tadi saya bilang. Memastikan ibu pasca salin menggunakan KBPP atau kontrasepsi jangka panjang. Itu masih kurang ya? Masih kurang. Terus terang masih kurang ibu-ibu yang mau begitu. Tapi bagaimana caranya? Coba orang duduk sama-sama mencari solusi, kira-kira ada jalan yang terbaik untuk menuju ke rumah kata Nadia. Kalau seandainya dari 10 ibu hamil pasca bersalin 10 yang mau pasang itu KB jangka panjang, berarti orang semua berhasil. Belum melahirkan, ibu bidan langsung pulang. Penting sudah tangan orangnya yang tepat. Next, pendampingan keluarga oleh bidan, yaitu bayi baru lahir 0 sampai 59 bulan atau 0 sampai kurang dari 5 tahun, yaitu melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, melakukan screening awal faktor risiko stunting pada bayi, melakukan pendampingan tumbuh kembang bayi baru lahir minimal 3 kali atau saat lahir, usia 6 bulan dan 5 tahun untuk verifikasi, validasi dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan. Pantau dengan menggunakan KMS, tumbuh kembang. Kalau tumbuh berarti berat badan, tinggi badan harus naik. Kalau kembang, tumbuh itu tumbuh. Kalau kembang apa yang dinilai? Makanya kalau seperti itu teman-teman harus menganjurkan dorang, ibu-ibu yang ada di situ harus pintar-pintar membaca buku pink, karena semua yang ada di buku pink itu tumbuh kembang semua ada di situ. Kalau pada saat usia dorang bayi, misalnya usia 7 bulan, kalau dorang baca di situ 7 bulan, kalau dia belum seperti itu, segera laporkan tim pendamping keluarga. 2 tahun, kalau dia belum begini-begini, berarti cepat tanggap. Ya? Misalnya dia bicara papa belum bisa, mama belum bisa, itu segera. Pengantin atau calon pasangan usia subur mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 bulan sebelum menikah. Jadi kalau tim PKK itu harus telinga berdiri, telinga harus tajam. Kalau pas dengar lagi di sana tuh saya dengar bilang ini dong mau masuk minta. Cuma ini Bapak yang masuk buat kamu. Belum bilang Carlota. Bapak yang masuk buat terpapa dan bilang Carlota yang penting, jangan Carlota yang aneh-aneh. Cukup wanitanya saja betul, wanita anak mau kawin. Kalau saya nanya bilang boleh, iya, langsung wanita bilang boleh kata Rada. Saya dan saya teman-teman, orang harus pantang mulai dari sekarang. Kalau misalnya tinggal 3 bulan, 2 bulan orang mau menikah. Dari situ langsung mau dipantau, berarti mau bekerja sesuai dengan apa yang diminta. Coba mau dipancing 1 orang sebagai mau penelitian, istilah penelitian 1 saja. Coba. Kalau misalnya mau dengar, ini kelurahan soal, bulan apa ya dia mau kawin? Itu tiba-tiba masuk atau ini tiba-tiba masuk tanya. Betul, kalau bilang iya betul. Boleh kata orang mau anak saya kita mau berapa orang tuh mau datang untuk bikin pendampingan. Mau ikuti. Kalau seandainya sampai si bayi itu lebih dari 5 tahun, kon dia memang dia ibu misalnya dependen. Kon bayi itu lebih dari 5 tahun, kon dia bayi itu dia lebih besar dari dia ibu dan dia papa, berarti tim itu hebat.
Tujuan kalau misalnya Oli mendapatkan hal-hal yang mencurigakan, langsung lapor di Oli ke ketua tim. Nanti ketua tim itu baru dulu sama-sama Oli membahas kira-kira apa yang Oli harus cari supaya jangan sampai terjadi bayi lahir dengan stunting. Ya? Tapi masih banyak ya yang di bawah 6 bulan lo suka kasih makan ini, kasih makan itu. Masih banyak. Coba ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK, tolong kerjasama. Apabila menemukan seperti itu, langsung lapor di bidang kelurahan supaya ini sama-sama turun. Ya, mungkin karena dorang juga tak mau, tapi kadang kan ada bisik-bisik nenek, bisik-bisik teteh, kasih makan dulu sih, orang tidak begitu kok, apalagi sekarang gitu. Dulu itu kan beda dengan sekarang. Ya, di puskesmas itu bukan calon pengantin tapi remaja putri. Sekarang itu bikin apa sampai orang buka posyandu di kelurahan itu tujuannya untuk seperti itu, menurunkan angka stunting salah satunya. Jadi pada saat itu orang motivasi pada orang si remaja putri apabila orang menstruasi harus orang mengkonsumsi tablet tambah darah supaya orang tak biasa dari remaja itu sampai orang menjadi calon pengantin, sampai orang terakhir di pemantauan sampai di balita umur 0 sampai 59 bulan. Gunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia di layanan-layanan masyarakat atau fasilitas kesehatan. Itu posyandu tuh? Posyandu, Poskeskel, Polgindes, Puskesmas. Itu yang orang bilang sarana prasarana. Dengan ditemukan ibu hamil yang terdeteksi akan melahirkan dengan sulit, maka TPK melakukan rujukan ke fasilitas atau ke puskesmas untuk memastikan ibu hamil tersebut bisa ditolong persalinannya di puskesmas rawat inap atau RSUD daerah. Ya, jadi jawab. Ya, fasilitas bansos TPK hanya memastikan keluarga miskin atau yang memiliki baduta mendapatkan bansos pemerintah. Bila mana ada ditemukan, maka TPK harus mencatat dan melaporkan ke TPPS desa atau kelurahan untuk dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial sehingga 3 bulan ke depan bisa dapat bantuan sosial. Baduta atau balita yang memerlukan itu. Kalau misalnya bilang tak ada, mereka setuju orang yang sobat yang Pak Ido kasih kamu ini setuju. Ini ada nih. Ya. Next. Divisi itu baru pergi puskesmas. Ada ya? Ada. Saya dikaget lagi. Ibu bilang, Ridho, dong ada menikah nanti mana? Nah itu permasalahannya. Permasalahan kedua adalah, tidak tahu kalau puskesmas yang bilangnya, apakah harus ada surat pengantar dari KUA? Iya kan? Solusinya adalah seperti Ibu bilang tadi katakan, kalau ada misalnya dengar desas-desus, mau kawin ini, mau kawin itu. Yang paling tahu itu pasti Ibu kader yang tahu. Karena mungkin Ibu bidan, kecuali Ibu bidan di keluarga atau apa, itu pasti. Atau juga mungkin ada kader-kader dari kantor lurah. Kader-kader kantor lurah pasti sudah tahu dong, minta surat pengantar itu pas udah mau kawin. Surat pengantar N1 atau N4 itu pasti udah mau kawin. Apa? Mau merubah alurnya tersebut. Orang mau nyentuh Ibu bidan, dorang dari kantor lurah itu kalau bisa langsung ke puskesmas sudah. Supaya di KUA itu tinggal terima beres. Di KUA sudah lengkap semua, dong sudah ada semua pemeriksaan. Pemutaran sudah boleh ketat. Orang yang tidak lolos pernikahan pranikah itu dokter akan kasih kawin dulu. Kemudian akan terselesai hari ini besok. Kenapa? Karena betul-betul kasus ini banyak sekali. Dari kasus tahun kemarin itu banyak sekali yang tidak lolos pernikahan itu atau dipaksakan menikah. Akhirnya apa? Tingkat perceraian juga semakin tinggi.
masuk. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu bidan. Saya sebenarnya itu berharap banyak di ibu bidan ataupun petugas gizi untuk bisa bantu input, atau kader-kader yang bisa pakai HP Android harus sebenarnya kader yang input. Jadi saya jelaskan kembali, ini sebenarnya bukan bidan yang kerja. Kader-kader yang lain aktif. Bidan ini cuma mengarahkan, petugas gizi cuma mengarahkan. Kita mau semuanya itu kader-kader yang berperan aktif. Nah, salah satunya ini adalah LC-Meal. Pengenalan dulu, nanti habis makan siang, ini tuh akan uji coba. Makan siang atau uji coba. Kalau tuh kasih materi-materi begini saja itu tak akan terada. Makanya itu makan uji coba. Lalu kan LC-Meal itu hanya untuk calon pengantin. Sekarang itu semua sasaran itu masuk di aplikasi ini. Yang saya bisa katakan tadi, kalau dia sudah hamil, dia sudah melahirkan, dia akan pindah sasarannya itu, targetnya akan pindah. Dari ibu hamil dia akan otomatis pindah ke pasca salinnya. Nah, tahun kemarin sudah lupa sih konsep stunting. Dapat tanya kemarin, saya ingat sekali ibu Wali di Sulamadaha bertanya, ibu bukan PKK, siapa yang bisa menjalankan konsep stunting? Terada yang jawab nah. Padahal rata-rata TPKK itu yang menjadi anggota TPK. Itu konsep stunting itu ibu-ibu, nah, tolong dipahami baik-baik, khususnya untuk ibu-ibu kader ya. Kalau perlu saya jelaskan dulu, besar atau tinggi tidaknya angka stunting itu adalah hasil dari teman-teman petugas gizi. Ya, jadi petugas gizi P hasil pelaporan itu melalui SSGI. Orang berdasarkan SSGI berapa persentase setiap wilayah itu, misalnya Kota Ternate itu ditentukan oleh SSGI. Survei status gizi Indonesia. Pada saat apakah salah melakukan survei itu akan berdampak pada hasil ini, karena orang itu berpatokan di SSGI. Kemarin kan kalau yang kasus-kasus kan dari EPPGBM, tapi pemerintah itu ambilnya itu standarnya SSGI. Makanya saya bilang peran dari teman-teman gizi itu sangat penting. Saya Ibu KB tadi bilang bahwa tompe angka stunting di Kota Ternate itu turun, lumayan jauh turun. Dari 24 di tahun 2021 menjadi 17. Ini berkat kerja ibu-ibu semua, kerja dari TPK, kerja dari bidan. Kota Ternate itu paling bagus di penurunannya. Di Maluku Utara ada 3 kabupaten kota yang justru naik, dompe kasus tambah naik. Halsel dia naik, Morotai dia naik, di Haltim dia naik. Tapi Taliabu itu masih tinggi. Dorang dari 35% turun ke 23. Kalau Toran dari 24 turun ke 17. Itu. Kader bahwa stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah itu ibu bilang kan singgung itu, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau toh bicara tumbuh itu berarti toh berbicara masalah ukuran, toh bicara berat badan, panjang badan, tinggi badan. Makanya itulah gunanya toh posyandu, toh ukur lebih panjang. Nah, dia ada gangguan karena apa? Kekurangan gizi kronis. Bika apa itu kekurangan gizi kronis itu dong? Garis merah, tulis merah. Karena gizi kronis itu bukan serta-merta langsung hadir di kekurangan gizi. Namanya kronis itu berarti dia sudah berlangsung sudah lama. Dia paham ibu ya? Mau imunisasi panas, mau imunisasi batuk, toh itu pasti ada infeksi. Kalau infeksi terus berulang, itu bisa mengakibatkan anak stunting. Walaupun ini kemarin perdebatan ibu bidannya, dokter anak itu mau bilang yang vonis anak-anak itu stunting atau tidak itu dari dokter anak.
Itu dari dokter anak kemarin ada pertemuan. Misalkan dopi tinggi orang tua, tak? Sapotnya ini anak pendek karena DP orang tua memang pendek apa? Tak? Atau gen kah? Itu. Tetapi untuk kita mungkin dari bidang ibu gizi dong ada standar lagi. Dari standar kalau tidak salah dari WHO ya. Jadi kalau mengukur DP panjang badan itu dia berada di min 2 standar deviasinya toh. Nah, min 2 ya. Atau di garis merah itu. Dua gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibatnya apa? Dari apa? Dari kekurangan gizi. Waktu bicara gizi dia kan infeksi yang berulang. Itulah definisi stunting sesuai dengan Perpres 72. Itu. Lo tahu? Nah itu. Ini penyebabnya ibu, kekurangan gizi. Ibu bilang sudah jelaskan tadi kekurangan gizi itu apa? Kurang gizi asupan pada ibu hamil. Pada gizi anak kurang tercukupi. Nah ini lagi program yang orang sekarang dinas kesehatan melalui germas itu namanya isi piringku tuh. Isi piringku di posyandu tuh orang sosialisasikan isi piringku. Hah? Dulu kan orang kan pokoknya yang pasar di sempurna sudah. Sekarang tuh isi piringku. Kalau orang terada tonas saja. Ya, gunung nih kapal nih. Nanti dipisah dengan mau di pinggir-pinggir saja itu. Untuk berapa buah? Untuk berapa buah? Kau nasi dulu. Orang ini. Kau bikin apa? Kau topi anak satu, kau bikin apa? Kau topi anak sendiri kau. Nah, ternyata ada berdampak. Ibu-ibu, dampak jangka pendek ya. Itu gangguan perkembangan otak. Ini yang paling takut barang ini sebenarnya. Paling takut barang ini gangguan perkembangan otak. Anak stunting itu menurut dokter itu DP otak itu tidak berkembang sempurna itu. Makanya itu di 1000 hari pertama kehidupan, orang sebutnya apa tuh? Hari keemasan itu golden age, tuh 2000 apa 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena 80% otak itu berkembang di usia itu sampai 2 tahun itu. Topi otak itu berkembang. Makanya kalau ibu-ibu punya anak balita ya, Munila di kepala itu di bawah 2 tahun itu kepala masih berdenyut itu, toh masih bergerak. Karena memang belum tertutup secara sempurna. Dia masih berkembang itu. Tuh. Jadi anak stunting itu ibu-ibu di otak tak berkembang. Ibarat itu anak stunting itu DP otak itu kapasitasnya 1 gelas ini nih, 1 botol ini nih. Toh isi air 1 ember 1 botol sedangkan DP tampaknya begini sudah. Itu kecerdasan berkurang. Di sekolah dia kan tidak mampu ikuti pelajaran. Itu. Gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik pasti udah banyak apa? Terlambat jalan kah atau dengan apa? Itu. Gangguan metabolisme dalam tubuh. Nah, ketika dia besar, jangka panjangnya itu yang berbahayanya itu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Jadi kalau anak-anak tope di usia sekolah itu DP, karena DP tidak bisa belajar baik-baik kah? Mau DP ini begini. Jangan salahkan DP anak. Tuh lihat tope dulu 2 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Tope anak-anak tuh kasih makan apa? Ya toh? Imunisasi, panas, demam toh? Karena juga saya perhatikan di posyandu itu memang bibir itu tidak mau berisiko. Toh? Benar-benar tidak mau berisiko. Jangan dong suntik. Tambah demam, tambah panas. Nah itu karena kalau dong sakit kan pasti berarti ada gangguan infeksi dalam tubuhnya. Ya imunisasi kan bakteri apa ya? Kayak vaksin begitu kan bakteri yang dilumpuhkan ke apa nama itu supaya dilemahkan kan? Yang sampai udah bereaksi jadi kuat karena daya tubuhnya tidak kuat. Nah itulah makanya itu kalau ibu bilang sering saya dengar. Ibu kalau mau posyandu jaga hari kesehatan. Nah itu. Stimulasi manfaatnya. Ini saya bilang tadi 80% itu otak itu berkembang itu di usia 2 tahun pertama. Mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun itu DP otak itu berkembang ibu-ibu. Jadi kita tolong kali posyandu dijelaskan ibu-ibu orang kasihkan gizi atau apa, makan gizi tapi anak-anak khususnya tiba 2 tahun kan DP otak itu berkembang. Nah,
Setelah ke usia lebih dari 2 tahun, ibu udah perkembangan itu tuh melambat dari perkembangan otak. Antara kasih kebutuhan gizi itu otak kita begini nih, kayak kecil tak? Nah kalau normalnya kan kayak begini. Itulah DP apa? Akibatnya lagi bahaya itu anak kurang cerdas sedikit. Itu baru kalau yang cerdas kan otaknya itu membesar. Itu makanya kalau tidak salah di posyandu kita sudah mengukur tuh lingkar kepala ya. Nah, mengukur tuh lingkar kepala, deteksi lingkar kepala. Jadi kalau ditanya ibu kader dikatakan tapi ada pak ukur di lingkar kepala, kita bisa jawab ya. Nah, ibu kader bisa jawab. Kandungan, saya kira pernah dengar ini 730 sisanya itu pada saat anak usia 2 tahun. Jadi itu digabung terhadap 270 tambah 730 jadinya 1000. Nah, jadi HPK. Karena perkembangan kognitif serta sistem imun atau daya tubuh anak. Nah itu memenuhi gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan akan membuat kemampuan anak dan bertumbuh kembang menjadi lebih baik. Jadi petugas gizi kita tanya ke petugas gizi supaya begini ibu kader. Terkadang ibu kader kalau ditanya misalnya khusus itu posyandu ya, ibu pihak anak ini kekurangan gizi dengan apa? Lu kasih terlewat. Maunya kok saya itu ibu, apalagi ibu kader posyandu, suruh bertanya nanti di petugas gizi. Anak-anak itu kasih makan apa? Betulkah cara pengolahannya? Itu di petugas gizi itu ahlinya sudah. Kalau sudah itu tanya-tanya ke ibu bidan, harus kamu berperan aktif. Kalau ibu-ibu kader ini masih belum paham, coba suruh tanya ke petugas gizi atau di bidan. Nah itu nutrisi kepada ibu hamil, saya kira ibu bidan Perana ini, ibu bidan Perana makanan yang baik kepada ibu hamil, saya kira ibu bidan Perana isi piringku, saya kira sudah tadi saya. Ya,